Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Banyak hadis-hadis Nabi yang memberikan panduan tentang bagaimana menyikapi wabah virus. Sampai-sampai azan yang tadinya memanggil hayya 'alas shalah, maka diganti oleh Nabi, diperintahkan kepada muadzin, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Mengapa? Karena memang ikhtiar untuk menghindari wabah virus yang membahayakan, yang mudah menyebar karena kontak dengan manusia yang lain. Maka kita ikhtiar untuk diam di rumah. Mengapa kok Nabi sampai demikian? Apakah Nabi tidak beriman pada takdir? Apakah Nabi kurang yakin dengan takdir Allah? Justru ini yakin dengan takdir Allah. Artinya kalau kita sholat di rumah, kita pindah dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ini ikut sunnah juga, kita diam di rumah. Kita diam di rumah, kita tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena syariat Allah adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs. Di sini Nabi memberikan panduan. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar ada sebuah wabah ta'un di sebuah tempat, di sebuah perkampungan, di sebuah kota, di sebuah lembah, jangan kau masuk. Mengapa? Karena kalau kau masuk, kamu jatuh dalam bahaya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu sudah terlanjur berada di sebuah tempat, di sebuah kota, di sebuah kampung yang di situ sudah menyebar wabah virus yang membahayakan itu, yang mematikan itu, yang mudah menyebar itu, fala takhruju minha, janganlah kamu keluar dari kampung itu. Mengapa? Jangan-jangan kamu termasuk carrier, pembawa virus itu, sehingga kamu membantu penyebarannya. Makanya ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ini semua hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan orang yang berikhtiar diam di rumah, dia telah membantu para dokter yang sekarang satu persatu sudah banyak yang berjatuhan. Banyak dokter yang sudah meninggal dunia karena kewalahan. Rumah sakit sudah tidak muat. Mengapa? Karena banyak orang tidak mau ikut sunnah ini. Kadang-kadang sampai ke tingkat melebihi Nabi. Nabi nyuruh diam di rumah, malah keliaran, malah berkumpul-kumpul. Ini perintah Nabi, bukan perintah siapa-siapa. Bukan ingin melanggar aturan Allah, bukan. Semata ingin mentaati Allah. Allah perintahkan jaga jiwamu. Ini tujuan syariat. Hifdzun nafs, jaga jiwamu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan apa yang Allah haramkan demi untuk menjaga jiwa. Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala isma alai. Dalam kondisi terpaksa, tidak ada yang kita makan kecuali babi misalnya yang Allah haramkan. Sementara kalau tidak makan, jiwa ini mati. Jiwa ini mati. Maka kata Allah apa? Tidak apa-apa. Fala isma alai. Enggak dosa. Kenapa? Karena dia makan yang Allah haramkan itu bukan karena ingin berbuat dosa, ghairu baghin wala 'adid, bukan karena ingin melanggar, bukan. Karena terpaksa ingin menjaga jiwa. Ini tujuan syariah. Wahai saudaraku, ayo kita ikuti apa yang sudah diserukan oleh pemerintah. Isolasi diri, ya kita ikhtiar. Sekalipun memang takdir Allah akan
tetap bekerja, mungkin ikhtiar di rumah tetap dikena juga kadang-kadang. Kenapa? Karena ada tamu datang dari luar, kita lupa sentuhan sama dia, akhirnya semua yang di rumah dikena juga. Ini namanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Tapi tetap bagaimanapun semaksimal kemampuan kita mengisolasi diri. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim memberikan kabar gembira bahwa hadzat ta'un adzabun yab'atsuhu Allah liman yasha, kata Nabi. Ini wabah virus ini yang mudah menyebar, yang mudah mematikan, yang mudah membuat orang sakit. Ini sebetulnya azab dari Allah, dikirimkan kepada siapa yang Allah sukai. Tapi bagi orang-orang yang beriman, wa rahmatun lil mu'minin, kata Nabi. Bagi orang beriman ini rahmat. Fayamkutsu fi baitihi muhtasiban, kata Nabi. Maka dia diam di rumahnya dengan banyak beribadah, banyak berzikir, banyak mengharapkan ridha Allah, bersama keluarga, bersama anak-anak. Perhatikan, semakin dekat kita dengan keluarga, muhtasiban karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajru syahid, kata Nabi. Orang yang bertahan di rumah karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menjaga jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala seperti pahala mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Ibnu Hajar hafizahullah rahimahullah begitu mendengar dan membaca hadis ini, langsung Ibnu Hajar mengomentari bahwa teks ini menunjukkan bahwa orang yang mengambil ikhtiar ini ingin melindungi jiwanya dan diam di rumah, falahu ajru syahid wa illam yamut. Dia dapat pahala mati syahid sekalipun dia tidak mati. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman ACT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.